Bab 19. Cambuk jahat. Ketika kepala suku Kobol meledak, barang-barang berserakan di lantai. Koin tembaga membuka lantai juga dalam cahaya tembaga, bersinar melalui seluruh tambang seolah-olah merayakan keberhasilan si Feng. Pada saat itu, Blacky duduk lumpuh di tanah, keringat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah semua kekuatannya dihilangkan dari tubuhnya, dia tidak peduli tentang item yang jatuh di tanah. Pertempuran ini benar-benar sulit. Tidak ada waktu untuk menarik napas. Setiap menit dan setiap detik adalah momen yang mengejutkan jiwa yang merangsang mata. Setiap saat pertempuran hanya bermain-main dengan hati Blacky. Dia tidak akan bisa menerimanya sama sekali jika dia tidak memiliki hati yang kuat. Adapun si Feng, yang bisa bertarung melawan kepala suku Kobol langsung, hati macam apa yang dia miliki? Ini terlalu hebat. Kami menang, Saudara Feng. Kamu benar-benar idolaku. Blacky berteriak keras dalam kegembiraan yang ekstrim. Melihat wajah tenang si Feng, Blacky dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Meskipun kekuatan si Feng sebelumnya cukup bagus, melampaui banyak pemain rata-rata, dia masih hanya pemain profesional biasa. Keterampilan si Feng tidak pernah di luar jangkauan untuk Blacky. Si Feng sebelumnya cepat bersemangat. Dia bahkan akan masuk ke dalam konflik tanpa akhir tentang sepotong peralatan umum seolah-olah dia adalah pedang yang terhunus. Namun, si Feng saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Si Feng yang sekarang sangat tenang dan melakukan berbagai hal tanpa ragu. Dia memberikan ketenangan tertentu yang menyerupai naga yang tidak aktif. Dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa secara normal, namun ketika dia melakukannya, itu akan mengejutkan dunia. Blacky, bukankah idolamu Gentle Snow? Si Feng sedikit tersenyum ketika dia berkata begitu. Tentu saja Gentle Snow adalah idolaku. Namun, kamu juga luar biasa, Brother Feng. Biasanya, kamu tetap diam tanpa mengungkapkan apa-apa, tetapi sekarang setelah kamu menunjukkannya, bahkan kepala suku Kobol yang kuat itu ditaklukkan olehmu. Bahkan seorang gamer profesional sejati tidak bisa membandingkanmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengagumimu? Seperti yang mereka katakan, tempat teduh lebih baik di bawah pohon besar. Saudara Feng, kamu harus mengajari aku cara bermain Cursemanger. Bahkan dalam mimpiku, aku pernah bermimpi menjadi seorang gamer profesional. Di mata Blacky, si Feng seperti gunung emas. Dia senang dengan pilihan yang sebelumnya dia buat. Jika dia pergi ke Shadow Workshop, dia mungkin masih akan menjadi anggota pertanian emas tanpa nama. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu seorang ahli, lupakan tentang menjadi seorang ahli sejati. Baiklah, si Feng tersenyum. Karakter Blacky begitu mudah. Ketika si Feng dipecat dalam kehidupan sebelumnya, Blacky telah mengundurkan diri juga tanpa ragu-ragu. Blacky telah meninggalkan pekerjaan dengan penghasilan tahunan jutaan hanya untuk berbagi penderitaan bersamanya. Tentu, si Feng tidak akan mengkhianati Blacky, dia akan mengajar Blacky apapun yang dia bisa. Meskipun si Feng belum pernah memainkan Cursemanger sebelumnya, dia masih mengamati banyak Cursemanger ahli. Si Feng tahu arah umum untuk mengembangkan Cursemanger, dan itu lebih dari cukup untuk memberikan petunjuk kepada Blacky. Brother Feng, bagaimana menurutmu aku harus menempatkan poinku sejak awal? Apakah aku menggunakan intelijen penuh? Tanya Blacky. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata setelah berpikir, meskipun tidak buruk untuk menggunakan intelijen penuh selama periode awal, kelincahan adalah suatu keharusan jika kamu ingin menjadi Cursemanger yang kuat. Selain hanya meningkatkan kecepatan gerakanmu, agility juga dapat meningkatkan kecepatan castingmu. Cursemanger hanya memiliki sedikit keterampilan menyelamatkan nyawa, adalah pelari lambat, dan memiliki banyak keterampilan yang membutuhkan nyanyian. Mantra Cursemanger juga lemah dalam kekuatan. Mereka terutama mengandalkan kutukan untuk menangani kerusakan. Namun, tidak seperti elementalis, yang merupakan meriam literal, waktu diperlukan bagi seorang Cursemanger untuk melepaskan kerusakan yang sepenuhnya. Karenanya, setelah menambahkan intelijen hingga 20 poin, kamu harus menempatkan setengah dari poin kemampuan bebasmu ke agility. Ini akan memastikan keselamatanmu serta memungkinkanmu menangani lebih banyak kerusakan.
Petik 2. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada Cursemanger yang sangat kuat. Orang itu telah melanggar metode alokasi titik tradisional seorang Cursemanger dengan menambahkan sejumlah besar agility. Dia tidak hanya bisa menangani kerusakan dengan cepat dan ganas, tetapi dia bahkan lebih kuat di PK. Dia telah menghancurkan Assassins yang merupakan counter dari penyihir. Bahkan dalam kematian, para assassin itu belum mendaratkan satu pukulan pun pada Cursemanger itu, melanggar hukum yang menyatakan para penyihir akan mati jika mereka ditutup oleh pemain jarak dekat. Setelah kejadian itu, banyak Cursemanger mulai menambahkan agility, menyebabkan Assassins menjadi tanpa henti tertekan karena mereka terus diganggu oleh Cursemanger. Blackie mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata si Feng masuk akal, mengatakan sambil tersenyum, baiklah kalau begitu. Setelah kecerdasanku mencapai 20 poin, aku akan agility penuh. Petik 2. Setelah selesai membahas bagaimana cara menambahkan poin untuk Cursemanger, si Feng dan Blackie mulai mengambil item yang jatuh. Kepala suku Kobol layak menjadi monster peringkat kepala suku. Menambahkan bahwa itu adalah pembunuhan pertama, item yang jatuh sangat berlimpah. Itu telah menjatuhkan total 8 buah peralatan perunggu, 1 kapak raksasa abu-abu, 2 plat armor, 2 armor kulit, 3 cloth armor. Selain itu, ada juga 273 koper dan 3 buku keterampilan. Ada Mock untuk Warrior Shield, Silent Steps untuk Assassins, dan Evil Whip untuk Cursemanger. Blackie, keberuntunganmu benar-benar terlalu baik. Buku keterampilan Evil Whip ini jarang terjadi dengan tingkat drop yang sangat rendah. Ini juga salah satu dari sedikit keterampilan kontrol dan kerusakan yang dimiliki Cursemanger. Selama level skillnya tinggi, itu akan menjadi skill dewa untuk menggerinda monster. Si Feng melemparkan buku skill Evil Whip ke Blackie tanpa ragu-ragu. Dia juga memberikan 2 armor kain level 2 kepada Blackie. Evil Whip, waktu cast 3 detik. Gunakan 5 duri untuk mengikat target di area tertentu. Selama target keluar dari area dan mematahkan duri, setiap duri akan menyebabkan kerusakan dasar 20 poin, dengan 30% tambahan spell damage. Cooldown, 20 detik. Blackie menjadi sangat gembira ketika dia melihat skill itu, mempelajarinya dengan cepat. Dengan keterampilan ini, standar pertempurannya akan meningkat dengan lompatan besar. Setelah dia beralih ke 2 peralatan, seolah-olah dia berubah dari pistol udara menjadi meriam artileri. Kecerdasan Blackie meningkat menjadi 20 poin, meningkatkan spell damage-nya menjadi 48, dan juga mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi untuk kecerdasan, Rapid Cast. Rapid Cast mengizinkan pemain melompati nyanyian mantra yang di bawah 1,5 detik, hanya membutuhkan tindakan untuk melemparkannya. Juga, memungkinkan caster untuk lebih fokus menyerang target mereka. Adapun 2 potong plate armor, mereka adalah armor berat rekrut dan armeguat baja hitam. Namun, di antara bagian-bagian peralatan perunggu ini, si Feng hanya menganggap atribut armeguat baja hitam. Black Steel Armeguat, peringkat perunggu, plat armor. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 9. Pertahanan plus 1/4. Kekuatan plus 2. Daya tahan plus 2. Agility plus 1. Daya tahan 20/20. Armor berat rekrut hanya biasa-biasa saja. Armor berat rekrut level 5 tidak bisa dibandingkan dengan Sky Armor sama sekali. Namun, plate armor masih berharga sehingga bisa dijual dengan harga bagus. 2 potong armor kulit perunggu level 3 bisa dijual juga. Di antara peralatan ini, yang paling berharga adalah Grey Giant Axe. Itu pasti kesayangan Berserkers. Grey Giant Axe, peringkat perunggu, level 5. Persyaratan peralatan, kekuatan 15. Attack power plus 21. Kekuatan plus 5, daya tahan plus 2. Daya tahan 30/30. Itu adalah senjata absolut untuk kekerasan. Jika Berserker menguasai senjata ini, kerusakan mereka akan menjadi sangat kejam dan mengerikan. Jika aku bisa membuat hype atas Grey Giant Axe ini, itu pasti akan bernilai banyak uang, si Feng sedikit tersenyum. Dia punya rencana dalam hatinya untuk menghasilkan banyak uang menggunakan Grey Giant Axe.
Setelah itu, si Feng dan Blackie kembali ke bengkel. Tuan Jack, aku telah membunuh kepala suku Kobol. Ini tengkoraknya, si Feng berkata dengan hormat sambil mengeluarkan tengkorak Kobol. Master Jack, yang saat ini sedang memalu baja, melirik tengkorak Kobol. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa si Feng telah melakukannya, dia dengan puas berkata, tidak buruk, anak muda. Sepertinya kamu memiliki hak untuk mewarisi keterampilan menempaku. Petik 2. Sistem pencarian tersembunyi Road of Forging selesai. Pemain telah mempelajari forging. Pemain telah menjadi basic forging apprentice. Pemain telah mendapatkan forging talent, forging genius. Menghadiahkan 10 buah baja 100 hasta. Forging Genius. Setelah penempaan yang sukses, ada peluang tetap untuk meningkatkan 2 poin kemahiran. 2 poin kemahiran tidak bisa dipandang rendah. Harus diketahui bahwa magang penempaan dasar yang membuat peralatan biasa hanya memiliki tingkat keberhasilan 20%. Setelah berhasil membuat peralatan, ada peluang 40% untuk mendapatkan 1 poin kemahiran. Sekarang, bagaimanapun, si Feng memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 poin kemahiran selama penempaannya berhasil, meningkatkan efisiensinya untuk promosi ke peringkat berikutnya dengan beberapa lipatan. Menjadi apprentice penempaan tingkat menengah diperlukan 1000 poin kemahiran. Seorang pemain rata-rata membutuhkan lebih dari 10 hari, paling tidak, untuk menjadi satu. Pasokan material mereka juga harus berkelanjutan, karena tingkat kegagalan yang mengerikan akan menghabiskan banyak material. Dengan bakat penempaan, si Feng sekarang bisa menyimpan banyak bahan, menghemat cukup banyak uang. Di sisi lain, 100 Refinement Steel adalah bahan pendukung yang baik untuk membuat peralatan perunggu. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan membuat peralatan perunggu sebesar 10%. Dengan bakat tempa dan buku tempa, si Feng tidak bisa membantu tetapi ingin segera mulai menempa peralatan. Namun, dia membutuhkan bahan jika dia ingin menempa peralatan, dan dalam jumlah besar juga. Jika dia mengumpulkan materi sendiri, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia hanya bisa membelinya secara massal. Namun, itu membutuhkan banyak uang. Tidak hanya itu, membuat peralatan biasa tidak akan menghasilkan uang baginya, tetapi malah membuatnya kehilangan itu. Hanya peralatan perunggu yang bisa dijual dengan harga yang baik, tetapi itu membutuhkan desain tempa yang tidak dimiliki si Feng. Hutan kematian adalah suatu keharusan. Si Feng berpikir tentang desain peralatan tempa perunggu yang bisa diperoleh dari dalam hutan kematian. Peralatan yang bisa dipalsukan menggunakan forging desain murah untuk dibuat dan memiliki atribut yang sangat baik. Dalam kehidupan sebelumnya, ada beberapa forges yang menjadi kaya karena desain itu. Sama seperti si Feng berbalik untuk pergi. Anak muda, kamu benar-benar membuatku memandangmu berbeda. Bahkan setelah bertahun-tahun menempa senjata, ini masih pertama kalinya aku melihat senjata ajaib. Tuan Jack memanggil si Feng. Dia telah mengirim pandangannya ke arah pedang hitam pekat yang berkeliaran di pinggang si Feng. Bahkan jika pedang hitam itu berkarat dan tampak seperti poker api, itu tidak bisa lepas dari mata Master Forger.